Shalom semua. Shalom. Teman-teman sepelayanan, kita Shalom. bersyukur bahwa kita bisa ada dalam webinar ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan memulai, sebelumnya kita akan naikkan pujian. Nanti setelah itu yang berdoa nanti Pak Ferdi. Silakan Pak Susilo pujiannya. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Lagi katakan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Mari ya wanita, angkat suaramu di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Mari gantian yang pria katakan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu
Ya Bapa, segala keangkuhan, mari sama-sama ku sembah Kau, oh, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, oh ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku. Sekali lagi ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari lagi ku sembah Kau, ya Bapa, oh ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku. Sekali lagi ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Di dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Di dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kembali kami boleh berjumpa, bertemu melalui Zoom ini Tuhan. Tuhan, biarlah acara webinar ini Tuhan, kami mohon urapan-Mu, biarlah kuasa kasih-Mu melawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-hamba-Mu, urapan hikmat luar biasa, Kau mengurapi hamba-Mu, Ibu Ketum, Ibu Hana, Sekum, Pak Hengki, Tuhan Kau urapi hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Dan kami semua juga mohon urapan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau campur tangan, Kau pimpin dalam acara Zoom ini Tuhan. Biar semuanya Tuhan dimanapun sekali lagi kami berada, kuasa-Mu tidak terbatas, Roh-Mu tidak terbatas Tuhan. Menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan, meneguhkan setiap kami, sehingga terus nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan pimpinan-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama katakan amin. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat Ketua Bidang Pendidikan yang menyelenggarakan webinar ini. Terima kasih Pak Pendeta Susilo. Kiranya lewat program ini kita semua diberkati dan sinode semakin hari semakin maju lewat kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan
Hari ini kita akan mendengarkan narasumber kita. Yang pertama, Ibu Pendeta Dr. Hana Budi sebagai Ketua Sinode GPIA, dan narasumber kedua Bapak Pendeta Dr. Hengki dari Sekum GPIA yang berlangsung saat ini. Kiranya dari narasumber ini kita boleh mendapatkan paparan-paparan yang baik untuk kita menghadapi tantangan 2021. Dengan tema webinar ini, menghadapi tantangan 2021. Sekalipun tantangan 2020 itu begitu luar biasa, namun demikian saya juga percaya di 2021 nggak kalah berat pastinya tantangan-tantangan itu. Kiranya lewat paparan-paparan dari narasumber itu, kita mendapatkan pembekalan-pembekalan untuk kita menghadapi tantangan-tantangan di 2021. Dan dalam webinar ini nanti setelah selesai dari dua narasumber berbicara, akan ada sesi pertanyaan. Namun demikian, kalau dari Bapak Ibu yang ingin bertanya lewat chat, silahkan juga boleh dari chat Zoom ini. Dan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Hana Budi selaku Ketua Sinode GPIA. Dipersilakan Ibu Hana. Shalom. Shalom. Shalom para hamba-hamba Tuhan. Shalom Ibu. Puji Tuhan. Saya bersyukur untuk kesempatan kita berjumpa kembali, saling menyapa satu dengan yang lain. Lebih daripada itu, saya bersyukur kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Amin. Saya mendapatkan satu tema, menghadapi tantangan di dalam tahun 2021 ini dengan semangat pantang menyerah. Saya ambil dari ayat firman Allah dari Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saat-saat ini kita harus sungguh-sungguh menjaga semangat kita. Karena ada kesempatan-kesempatan untuk kita tidak semangat, menyerah, putus asa dengan keberadaan COVID yang tidak selesai-selesai. Ada yang bertanya sampai kapan? Nggak tahu. Tetapi kita tahu satu hal, semua ini adalah seizin daripada Tuhan. Semangat ini berhubungan erat dengan sikap antusias, bergairah. Dan semangat ini adalah merupakan satu suasana sikap hati. Hati yang gembira, yang dipenuhi dengan sukacita. Sehingga kita dapat melihat segala masalah, penderitaan, kesusahan yang datang dalam kehidupan kita itu, semua kita dapat pandang dengan sisi positif. Sesuai dengan Roma 8:28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi semangat itu tidak tergantung dengan situasi atau kondisi. Lagi senang kita semangat, lagi susah kita tidak semangat. Tidak demikian. Dan Amsal 15 ayat 13 berkata, hati gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Orang yang antusias atau semangat, air mukanya selalu berseri-seri, memancarkan penampilan yang selalu sukacita dan bisa bersyukur. Meskipun banyak hal juga yang dia hadapi, banyak juga cobaan, ujian, penderitaan, kesusahan yang dihadapi saat-saat ini. Tetapi dia mempunyai reaksi yang positif terhadap kehidupan ini. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Saudara, semangat bisa berfungsi sebagai bahan bakar yang membuat kita selalu berapi-api, berkobar-kobar untuk meraih masa depan yang cerah, memiliki masa depan yang penuh harapan. Tanggung jawab yang besar atau kecil, apabila kita lakukan dengan semangat, dapat kita selesaikan semua dengan baik. Dan ingat, jangan bermimpi untuk kita menggapai sesuatu yang besar kalau kita tidak memiliki semangat. Dan di dalam semangat, Tuhan menjanjikan upah bagi orang-orang yang memiliki semangat. 2 Tawari 15 ayat 7, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jangan lemah semangat kita, ada upah yang daripada Tuhan. Di dalam 2 Tawari 15 ayat 17 ini keadaan pada waktu itu bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel sudah tidak hidup benar lagi tanpa Allah yang benar. Firman Allah berkata hidupnya menjadi kacau. Rumah tangganya kacau berantakan. Dan mereka juga mulai menyembah berhala. Dan mereka mulai sungguh-sungguh meninggalkan Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan pakai Asaria bin Oded untuk bernubuat. Dan luar biasa, Raja Asa, dia meresponi nubuatan yang dari Nabi Azaria ini. Dia meresponi firman Allah, dia kumpulin bangsa Israel, dia mengadakan pembaharuan di dalam bangsa Israel, dia mengadakan pembaharuan dengan mesbah Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Dia mulai memperbaiki mesbah doa. Dia mengumpulkan kembali bangsa Israel untuk membuang semua berhala-berhala. Dan yang luar biasa, di dalam 2 Tawari 15 ayat 19 firman Allah berkata, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Di sini kita melihat kurang lebih 20 tahun negaranya aman dan damai. Karena apa? Karena dia mengadakan pembaharuan, memperbaiki mesbah di Bait Allah. Saudara-saudara, di dalam tahun 2020, karena pandemi COVID-19 ini, sehingga di dalam kehidupan kita banyak pergumulan, banyak penderitaan. Ada juga yang kena sakit, mengalami kesusahan, mengalami kekurangan, sehingga kurang semangat dan putus asa. Dan tanpa kita sadari, hubungan kita dengan Tuhan pun menjadi rusak. Mesbah Tuhan telah rusak. Hukum-hukum Tuhan sudah tidak ditegakkan. Hidup tanpa Allah yang benar. Diri kita adalah menjadi Allah. Kita menyembah diri kita sendiri, kita sibuk dengan keinginan daging kita tanpa kita sadar. Nafsu dengan segala tipu dayanya menjebak di dalam kehidupan kita. Sehingga kita lihat juga banyak hamba Tuhan yang mengalami sakit dan meninggal. Masuk ke tahun 2021, kita tahu ada gempa di Sulawesi Barat. Ada banjir di Kalimantan Selatan, baru-baru ini di Manado. Ada longsor di Sumedang. Hilangnya pesawat Sriwijaya SJ-182. Semua meninggal. Gunung Semeru bergejolak. Saya dan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, ayo kita mau memperbaiki mesbah Tuhan. Kita mau banyak berdoa. Kita mau mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mau pegang janji-janji Tuhan. Kita mau semangat mencari hadirat Tuhan secara pribadi dan juga berjemaat. Kita mau semangat di dalam melakukan firman Tuhan. Penting sekali saat-saat ini, betul-betul masa penantian. Dan masa di mana kita perlu berjaga-jaga.
Masalah-masalah seringkali datang dan dapat menjatuhkan dalam kehidupan kita. Kita harus baca Alkitab dengan rajin, hafalkan ayat Alkitab sehingga Alkitab Roh Kudus dapat mengingatkan pada waktu masalah datang dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 13 katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita akan semangat dan optimis dalam hidup ini kalau kita pegang janji firman Allah, kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak pernah putus asa. Dan semangat kita tidak ditentukan oleh kesenangan hidup ini atau oleh hal-hal duniawi, tetapi semangat kita ditentukan karena ada Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita berani untuk mengambil resiko apapun yang terjadi. Seperti Sadrah, Mesa, dan Abednego di dalam Daniel pasal 3. Bagaimana dia dapat mengambil keputusan untuk tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dia berani mengambil keputusan itu karena apa? Karena dia tahu. Dan dia katakan di dalam Daniel pasal 3 ayat 17, di situ dikatakan kalau seandainya Tuhan mau melepaskan kami, Dia akan melepaskan dari perapian yang menyala-nyala. Karena Sadrah, Mesa, Abednego tahu risikonya. Dia akan dimasukkan ke dalam dapur api dan itu udah diberitakan. Dan dia berani mengambil resiko. Dan dia berkata, dia tahu bahwa Tuhan kalau mau melepaskan bisa melepaskan. Tapi kalau tidak pun, ya di sini dikatakan bahwa dia tidak mau memuja atau menyembah patung emas yang didirikan. Raja dengar itu marah, apinya dipanasin 7 kali. Sadrah, Mesa, dan Abednego dilempar ke dalam api. Dan yang luar biasanya di sana Allah menyertai. Raja melihat ada 4 orang dan Sadrah, Mesa, Abednego nggak angus terbakar, dan pada waktu dikeluarkan dikatakan rambut tidak terbakar, bau angus pun tidak. Bagaimana Allah yang besar menunjukkan kuasanya, mencelikkan mata daripada Raja Nebukadnezar. Dan Sadrah, Mesa, Abednego selamat. Karena apa? Karena betul-betul dia mempunyai prinsip, dia berpegang akan janji Tuhan, akan firman Allah. Dia begitu kuat. Dia nggak menyerah. Saudara, para hamba Tuhan, dan saudara sekalian, biar dalam saat-saat ini memasuki tahun 2021, tantangan-tantangan itu lebih besar. Ujian-ujian itu bisa datang dalam kehidupan kita untuk menguji iman kita. Yang dapat membuat semangat dan kita cepat mau putus asa. Tapi kalau kita dekat kepada Tuhan, kita telah memperbaiki mesbah kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tahu Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita selalu keluar sebagai pemenang. Jangan menyerah, tetap semangat di dalam Tuhan. Ada satu lagu yang dikatakan gini, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita sekalian. Untuk naik tingkat makin hari makin dewasa dalam Tuhan. Makin hari hidup kita makin berkenan. Makin hari hidup kita menjadi teladan bagi banyak orang. Makin hari makin kita semangat di dalam Tuhan. Dan kita akan melihat karya Allah yang besar terjadi. Berani ambil resiko, tetap semangat, pantang menyerah. Hamba-hamba Tuhan, GPIA, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Biar kiranya roh semangat itu ada terus di dalam hidup kami. Kami mau terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami mau berjaga-jaga di akhir zaman ini. Kami mau tetap pegang firman Allah. Kami mau betul-betul mempunyai hubungan yang intim dengan
Tuhan. Kami tidak mau lengah, kami tidak mau lalai. Tuhan, mampukan kami biar sungguh-sungguh kami boleh menikmati keamanan, damai sejahtera, sukacita karena kami melakukan firman Allah. Berkati semua hamba Tuhan yang ada di Sinode GPIA. Tuhan memberkati saudara hamba Tuhan, Bapak Susilo yang sebagai ketua bidang, dan juga semua hamba Tuhan, baik dengan segala masalah-masalahnya, baik dengan sakit penyakit, dengan kekurangannya, dengan apapun yang dihadapinya. Tuhan, Kau yang mau menolong campur tangan. Kami memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang kami tinggikan. Kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Terima kasih Bu Hana yang sudah memotivasi kami untuk tetap bersemangat, tidak menyerah lewat paparannya yang pasti memberkati kita semua. Dan selanjutnya nanti kita akan mendengarkan narasumber yang kedua, yaitu Pendeta Dr. Hengki Natopsabdo. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu. Silakan Pak Susilo. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Saat ku berseru, Kau menjawabku, Kau menyertai dalam kesesakanku. Tubuh pertahananku, Allah perisaiku, Kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, Kau menjawabku, Kau menyertai dalam kesesakanku. Tubuh pertahananku, Allah perisaiku, Kau tunjukkan keselamatan darimu.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan narasumber yang kedua, yaitu paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Hengki Nartusabdo. Dipersilakan Pak Hengki. Ya, shalom. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita patut kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan yang Tuhan telah nyatakan kepada setiap kita. Yang saya hormati Bapak-Bapak Badan Kehormatan, seluruh jajaran Badan Pengurus Harian, terkhusus kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Pendeta Dr. Wong Hana Trianti, dan seluruh rekan-rekan sejawat yang saya kasihi. Sekali lagi, shalom. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas anugerahnya jika kita bisa berjumpa kembali di awal tahun 2021 ini. Sekalipun hanya masih melalui media online atau Zoom saat ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema yang saya bawakan hari ini adalah bertahan dan bijaksana di masa pandemi. Sekali lagi, bertahan dan bijaksana di masa pandemi. Saya akan bacakan firman atau nats buat kita sekalian dalam 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-7. Tadi sudah dikutip atau disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masih segar dalam ingatan kita sebab belum genap 1 bulan, berbagai peristiwa atau bencana telah terjadi di tanah air dan sangat luar biasa. Dalam catatan BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sampai dengan tanggal 23 Januari kemarin, ada lebih kurang 197 peristiwa yang tercatat atau bencana. Baik itu mulai dari peristiwa banjir, bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi yang terus terjadi di beberapa wilayah, bahkan juga kita dibuat terkejut dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Bahkan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sepanjang tahun 2020, seluruh dunia pun terguncang dengan adanya pandemi COVID-19 yang sangat berdampak terhadap kehidupan manusia. Tak terkecuali juga semua orang percaya. Semua peristiwa tersebut membuat semua orang bertanya, mengapa hal itu harus terjadi? Membuat kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Itu sebabnya melalui tema ini, bertahan dan bijaksana di masa pandemi dapat memberikan pencerahan dan penguatan iman kita semua. Dalam tema tersebut, Bapak Ibu Saudara, ada 2 kata kunci, yaitu adalah kata bertahan dan bijaksana. Yang pertama kita akan melihat kata bertahan. Makna bertahan adalah tetap pada tempatnya, tidak beranjak atau mundur. Semua berita yang kita dengar, sekalipun hal-hal yang buruk, seharusnya sekali-kali tidak akan mempengaruhi hidup kita. Sebab kita memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai juru selamat dan penolong yang luar biasa. Bahkan satu-satunya penolong kita. Terlebih lagi semua peristiwa tersebut sudah tertulis di dalam Alkitab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 10 sampai dengan 11, saya akan bacakan firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, termasuk COVID-19, penyakit yang menular saat ini, virus yang begitu cepat sekali menularnya, dan dikatakan ada kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan,
Apakah hal-hal yang diungkapkan di dalam Injil Lukas 21 tadi semuanya sudah tergenapi atau sedang tergenapi? Saya harus katakan belum. Ini baru awal dari segala sesuatu menjelang harinya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara ini menjadi satu perenungan buat kita sekalian. Kalau yang awal saja seperti ini mencemaskan jagat raya, betapa lagi ketika peristiwa yang dimaksudkan hari Tuhan itu tentu akan banyak sekali orang yang tidak pernah siap atau sigap terhadap segala peristiwa tersebut. Hari Tuhan yang dimaksud telah tiba, maka akan ada peristiwa yang lebih dahsyat seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Bahkan karena dahsyatnya hari Tuhan membuat semua orang putus asa, saudara. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 16 dikatakan, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menjaga secara serius iman yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita jaga iman kita sedemikian rupa. Dengan kata lain, bertahan. Kata bertahan bisa juga diartikan bertekun. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasih, kata bertekun dalam bahasa Yunani-nya adalah hupomone, yang berarti penuh kesabaran dan ketabahan. Orang yang bertahan harus penuh dengan kesabaran dan ketabahan. Hupomone secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi melampaui batasan waktu yang diharapkan. Artinya ada satu target kita belum selesai, sekalipun kita sudah rasanya engap, rasanya berat, rasanya sudah mana tahan, tapi saudara harus tetap bertahan. Bukan sekedar bertahan, tapi lebih dari itu, di dalam ketahanan itu terkandung ketabahan dan ketekunan. Hupomone menggambarkan sebuah ketenangan di tengah situasi. Orang yang bertahan, orang yang penuh dengan kesabaran, orang yang penuh dengan ketabahan menjalani proses, maka ia akan memiliki ketenangan di tengah situasi yang kacau balau. Dan juga kemampuan untuk memikul beban hingga titik atau tujuan tertentu sampai betul-betul kita mampu menyelesaikannya. Sampai garis akhir. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, janganlah goyah. Pegang teguh kepercayaan apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu iman. Dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 sampai 38, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Sekali lagi, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Berbagai tanda yang hari ini kita boleh saksikan, tetapi sekali lagi saat ini sifatnya masih sporadis, belum menyeluruh. Nanti akan seluruhnya ada peristiwa-peristiwa yang sifatnya global. Maka dari itu tidak tertangguhkan akan hari Tuhan. Inilah pentingnya kita bersama-sama untuk saling mengingatkan seorang kan yang lain. Ayat yang ke-38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Harapan saya khususnya dan tentunya sinode dalam hal ini adalah seluruh anggota sinode GPIA tidak ada seorang pun yang mengundurkan diri oleh berbagai alasan dengan berbagai alasan apapun. Berbagai peristiwa, tadi Ibu Ketum sudah mengingatkan, kita harus semangat sekalipun kita menghadapi berbagai persoalan yang sangat berat.
Demikian juga dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 10 dan 11 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Sekali lagi, atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita, saudara. Iman, kepercayaan. Peganglah baik-baik supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah hari di mana Allah akan menolong, di mana kita akan terluput, atau terhindar dari hari yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sekali lagi, saya secara pribadi patut bersyukur pada Tuhan kalau saat ini saya bisa berjumpa kepada ibu bapak sekalian lewat Zoom ini. Semua adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa, yang tidak pernah terbersit dalam benak saya. Bisakah saya bertahan sampai hari ini? 1 bulan lebih saya harus menikmati kesendirian karena sakit yang semula saya tidak pernah sadar kalau itu adalah sesuatu yang mencekam. Saya hanya memahaminya saya sedang sakit batuk gara-gara makan mangga yang masih ada getahnya. Ada rasa kering, ada rasa serak, sehingga akhirnya saya obatin. Tetapi selama 2 minggu batuk itu tidak berlalu atau tidak menjadi sembuh, tapi justru itulah masa kritis yang saya harus alami. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka dari itu sekali lagi kita patutlah bersyukur, kita harus bertahan sampai kepada kesudahannya. Injil Matius pasal 24 ayat 13 mengatakan dengan jelas, barang siapa bertahan sampai akhir, maka kepadanya akan memperoleh kehidupan atau mahkota kehidupan. Nah, saudara, mari kita akan kembali melihat dalam Injil Lukas pasal 21 tadi, ayat 18 dan yang ke-19. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ibu bapak saudara yang saya kasihi, sekali lagi perenungannya sederhana. Tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Artinya apa? Allah tidak akan membiarkan kita untuk masuk dalam satu bencana, kecelakaan, dan seterusnya. Sebab Ia telah berfirman, rancangan apa yang ada dalam diri Allah tentang saudara dan saya bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan tidak mungkin Allah memberikan sesuatu melebihi kekuatan kita. Itu sebabnya patutlah kita bersyukur, mari kita terus berpaut kepada Tuhan. Agar kehidupan kita benar-benar semakin hari semakin bercahaya. Sekali lagi, tidak sehelai rambut di kepala kita akan hilang tanpa seizin atau setahu Tuhan. Itu kedahsyatan, dan buat saya itu jaminan yang sangat luar biasa bahwa Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk buat saudara dan saya. Tetapi apa yang diizinkan oleh Tuhan, lewat kebodohankah, lewat kuasa jahatkah, lewat siapapun peristiwa yang Allah izinkan, tidak lain tidak bukan adalah untuk menguatkan akan iman percaya kita. Sekali lagi kita pegang kata kunci, pegang kepercayaan. Jangan lepaskan iman atau apa yang telah Allah percayakan itu, karena itulah yang akan melindungi kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, bertahanlah sampai kepada kesudahannya. Poin yang kedua adalah kata bijaksana. Secara umum, bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa, sehingga memancarkan keadilan dan kebeningan hati. Bersikap bijaksana akan membuat seseorang terlihat lebih berwibawa, sehingga akan dihormati banyak orang. Dengan bersikap bijaksana, maka lingkungan menjadi damai dan sejahtera, karena tercapainya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Itu secara umum pengertiannya. Ya, oleh sebab itu kita boleh bersyukur karena Alkitab mengingatkan kepada kita, atau firman Allah telah berbicara dengan jelas yang terambil dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
adalah sesuatu yang sulit, terlebih lagi pada saat-saat seperti ini. Kita nggak bisa pungkiri dan kita tidak bisa abaikan hari ini kalau kita melihat dengan apa yang disebut protokol kesehatan, di antaranya adalah social distancing, menjaga jarak. Maka seperti yang kita saat ini sedang lakukan, sangat sulit, saudara. Kebiasaan semula kita berjabat tangan, duduk bersama, bersendoguro bersama, bahkan juga kita bisa bepergian bersama. Hari ini semuanya tidak lagi terrealisasi dengan baik. Tetapi saudara, kita butuh hati yang bijaksana. Kita harus mampu menyikapi segala hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita akan lari dari realita tersebut? Atau kita bahkan malahan menyalahkan Tuhan? Tentu jawabannya tidaklah demikian. Namun saat ini tidak bisa diingkari dalam temuan-temuan yang ada, khususnya tentunya wilayah Kota Solo saja, banyak orang yang hari ini bertanya, kenapa Tuhan izinkan? Kebayang kepada kita, kalau mereka yang terpapar atau kena terinfeksi virus COVID-19 ini atau COVID-19, maka saudara tidak sedikit yang menjadi korban. Entah suami, entah istri, entah anak, entah cucu, bahkan satu keluarga pun bisa habis total. Maka saudara, ini sempat menjadi kecemasan yang sangat hebat. Tadi Ibu Ketum sudah mengingatkan, sampai kapan? Nggak ada yang tahu sampai kapan. Pandemi ini sangat mencemaskan luar biasa. Ya. Sepanjang tahun 2020 kemarin, bahkan hingga saat ini pandemi ini masih begitu mencekam, bahkan makin kritis. Ya. PSBB atau PPKM saat ini diperpanjang sampai 8 Februari. Artinya apa? Kondisi ini tidak lagi bersahabat. Tidak sedikit saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan rekan-rekan hamba Tuhan yang meninggal karena terinfeksi COVID-19. Seringkali kita mendengar ungkapan banyak orang bahwa COVID-19 ini tidak ada. Ini hanya sebuah konspirasi para elit, hanya mau jualan vaksin dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi saudara, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai aturan, termasuk PSBB dan seterusnya sampai turunannya yang lebih kecil atau dilokalisir, dan bahkan beberapa negara melakukan yang disebut lockdown beberapa minggu kemarin atau minggu lalu. Presiden kita pun mengatakan jika tidak memungkinkan Indonesia pun akan melakukan lockdown. Maka mari saudara, ini menjadi satu perenungan yang sangat serius dan kita harus bisa mengambil sikap yang bijaksana supaya kita sendiri tidak pernah salah dalam proses kehidupan itu. Berbagai aturan yang diperhadapkan kepada kita akan sangat berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat dan khususnya sosial ekonomi, yang sangat menyesakkan kehidupan seluruh manusia atau masyarakat luas. Disinilah dibutuhkan apa yang disebut hati yang bijaksana. Amsal pasal 2 ayat yang 10 dan yang ke-11. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah perlunya kita memiliki hati yang bijaksana. Dan kalau saudara mendapatkan hikmat, mendapatkan kebijaksanaan, maka semuanya ini akan mendatangkan kesukaan besar bagi jiwa kita, bagi hidup kita. Bahkan kebijaksanaan itu akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya marilah dalam takut akan Tuhan akan ada hikmat. Dari hikmat itu kita ditambahkan pengetahuan, kepandaian, dan kita dengan berbagai bekal yang sangat luar biasa daripada Allah, karena Allah tidak merancangkan keburukan, kecelakaan atas kita, maka lahirlah kebijaksanaan, keputusan-keputusan yang bijaksana, sehingga langkah-langkah kehidupan kita adalah sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa contoh yang ada dalam temuan yang ada, saya buatkan satu catatan. Iman dan nekat. Sekali lagi, iman dan nekat itu beda-beda tipis. Orang yang beriman, segala sesuatu keputusannya harus berdasarkan hikmat Allah.
harus terkonfirmasi terlebih dahulu dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Contoh yang hari-hari ini seringkali kita mengikutinya. Sering kita para pelayan, khususnya para gembala, tersudut atau disudutkan dengan ucapan-ucapan orang. Katanya kita ini punya iman. Katanya saudara dan saya adalah orang beriman. Mengapa ibadah harus dilakukan secara online? Kalau beriman seharusnya Tuhan kan mampu menghalau itu COVID. Saudara yang saya kasih, tadi saya katakan iman dan nekat itu beda-beda tipis. Itu sebabnya perlu sebuah perenungan. Kata orang, kita punya iman, mengapa kita takut dengan COVID-19? Saya mau katakan hari ini, kita tidak takut. Kita tidak takut, apalagi ketakutan. Tetapi kita butuh hikmat agar yang namanya virus itu tidak boleh bersarang atau hidup di dalam hidup kita. Karena virus ini hanya akan hidup kalau ia memiliki inang. Dan inang itu adalah imunitas. Di mana saudara dan saya kalau imunitas rendah, antibodinya rendah, maka virus itu akan berkembang secara luar biasa. Maka dari itu perlu satu sikap yang bijaksana. Sehingga kita tidak pertama-tama tertular, terinfeksi, atau kita menulari orang lain, sehingga mendatangkan musibah. Di kota saya, di Solo, ada banyak rekan-rekan seusia saya, sejawat saya, yang meninggal karena COVID sampai kepada hari ini masih terus bertumbangan atau banyak yang mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Bahkan selama 1 bulan saya sakit pun sudah lebih dari 6-7 orang meninggal. Ya. Seusia kita semua. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, disinilah kita membutuhkan hati atau keputusan yang bijaksana. Dalam hal inilah kita dapat melihat kenekatan beberapa orang guna menjawab pertanyaan tersebut, yang akhirnya justru berdampak buruk. Tidak sedikit yang terinfeksi bahkan meninggal. Oleh sebab itu kita membutuhkan hikmat agar boleh hati yang bijaksana. Bagaimana menyikapinya? Menyikapi adanya pandemi ini. Dalam bidang kesehatan, yang pertama saudara, mari kita berikan asupan. Ini bagian daripada bijaksana. Kalau semula makan asal yang ada dimakan, tapi mari kita mulai berhitung. Apakah asupan atau apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang berkualitas, yang memiliki protein yang baik? Mari kita tingkatkan. Makan sayur, makan buah, bahkan tidur harus di atas 6-7 jam. Harus berolahraga, mau berjemur, makan vitamin dan sebagainya, menjaga akan segala aspek kehidupan dalam diri sendiri terlebih dahulu tentunya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, agar apa? Agar semua ini bisa meningkatkan imunitas. Sebab virus ini tidak akan pernah hilang dari kehidupan manusia. Virus ini akan hidup berdampingan dengan manusia seperti virus lainnya, contohnya flu atau influenza, campak, dan seterusnya. Ya. Yang penting jangan izinkan virus itu masuk ke dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tingkatkan imunitas dan lakukan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh atau dengan disiplin tinggi, serius. Nggak boleh kita mengabaikan, karena sekali lagi kita bisa menjadi penyebab kita membawa virus tersebut menulari orang lain, karier, atau kita pun terkontaminasi oleh virus tersebut. Maka protokol kesehatan harus dijaga secara serius. Kemudian kita harus bijaksana juga di dalam mengelola keuangan. Pergunakan uang yang ada saat ini dengan bijaksana. Jangan asal belanja, jangan asal beli, jangan membelanjakan uang dengan hal-hal yang tidak memang dibutuhkan, yang mendesak terutama. Prioritas adalah untuk mengantisipasi agar virus itu tidak ada, maka belanjakanlah terkait sehubungan dengan kesehatan paling prioritas. Maafkan kalau bahasa saya, sepeda motor, mobil, pembangunan kita bisa tunda. Tetapi yang paling pokok adalah bagaimana memberikan keseimbangan terhadap kesehatan itu sendiri. Pergunakan uang yang ada dengan bijaksana, sebab dalam menghadapi pandemi ini masih lama. Kita nggak tahu sampai kapan, bahkan tadi sudah saya sampaikan, Pak Ibu Ketum tadi juga sudah ingatkan, nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir.
Sekalipun vaksin itu sedang dilakukan, tetapi sekali lagi saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, maka kita harus bersama-sama untuk bagaimana memutus mata rantai daripada COVID-19 tersebut. Diperkirakan proses vaksinasi bisa sampai 1 tahun bahkan lebih. Tentu diharapkan selama proses vaksinasi tersebut, penyebaran virus 19 ini bisa dihentikan. Maka kita harus menjaga serius. Selain protokol kesehatan, maka saudara dan saya juga meningkatkan imunitas. Ya. Yang ketiga, dampak daripada COVID-19 khususnya atau pandemi ini. Begitu banyak sekali keharmonisan rumah tangga yang tergoncang. Ada banyak perceraian gara-gara karena COVID. Yang semula sehari-hari tidak berjumpa, yang semula mereka berkegiatan di luar, saat ini kumpul semuanya di rumah. Bahkan terjadi pergesekan yang sangat kuat. Ini harus kita cermati. Keharmonisan. Mari kita dengan bijaksana membawa seluruh anggota keluarga kita hidup rukun. Hidup penuh dengan kasih sayang Kristus nyata dalam kesehariannya. Maka saya mengingatkan selalu kepada anggota saya yang saat ini ada dalam pengembalaan pun harus sabar, harus penuh dengan kelemah lembutan. Yang semula kita tidak bersinggungan karena ketemunya pagi dan hanya sore menjelang malam terus tidur. Besok ketemu pagi, kemudian sepanjang hari 8-10 jam tidak berjumpa, hari ini berjumpa terus-menerus. Maka ini perlu sebuah hati yang bijaksana, keputusan yang bijaksana, sehingga keharmonisan keluarga tetap terpelihara dengan baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kejenuhan dan kebosanan dalam hidup saat ini begitu sangat nampak, sehingga membuat banyak orang putus asa. Maka tidak lagi mereka mengindahkan yang namanya protokol kesehatan. Kalau ada di antara anggota keluarga kita, sekalipun itu suami atau istri, anak, mari kita juga punya komitmen untuk yang namanya protokol kesehatan, isolasi mandiri, dan seterusnya. Mengingatkan satu dengan yang lain, tanpa sebuah kemarahan atau amarah, sehingga mendatangkan ketenangan, kesejukan. Tadi dikatakan, orang yang bijaksana akan ikut menciptakan suasana damai dan sejahtera. Yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah kehidupan rohani. Lewat pandemi ini, mari kita arahkan seluruh mata hati kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab daripadanya lah pertolongan. Mazmur 121 dikatakan demikian. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Saya merasakan sangat luar biasa akan hal tersebut. Dari mana datangnya pertolongan? Ketika saya diizinkan masuk proses sakit yang dimaksudkan, bahkan setelah 2 minggu, akhirnya saya harus melakukan rapid test, swab, dan ternyata masuk kategori COVID, ya, kena COVID. Tetapi sekali lagi, saudara, saya belajar untuk mensyukuri dan tidak berkeluh kesah. Namun prosesnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sampai-sampai satu hari saya sempat berkata, Tuhan, apakah saya harus berakhir semuanya melalui peristiwa ini? Dan di sana tidak ada jawaban apapun, suara Tuhan tidak bicara, tapi saya akhirnya hanya mampu berkata, iya Bapa, hamba serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnalah karya-Mu. Hamba tahu satu perkara, Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan atau malapetaka dalam hidup umat-Mu. Namun biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara, dalam proses itu tidak mudah.
Setiap malam, setiap hari digoncang oleh kuasa jahat yang luar biasa. Yang menyuarakan dengan lantang, apa yang sudah kamu kerjakan? Apa yang telah Tuhan rencanakan? Mana belum terjadi? Kamu berjanji begini, mana belum terrealisasi? Engkau dijanjikan Tuhan mana? Bahkan sampai iblis berkata, surga itu tidak ada. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini satu tantangan yang luar biasa. Saya merasakan yang namanya halu. Dan setiap malam saya bisa keluar jam 1, jam 2 malam. Saya keluar dari kamar, menyampaikan kepada Tuhan, ya Bapa, terpujilah Engkau, saya menyanyi, saya menyembah, saya berdoa, saya terus melakukan apa yang benar di mata Allah itu dengan sangat serius. Karena saya tahu, pertolongan ini hanya datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada penghujung tahun 2020 kemarin, tanggal 31 Desember, akhirnya saya bersyukur pada Tuhan, hasil swab yang kedua dinyatakan clean, bersih, tidak ada lagi tanda positif melainkan negatif, tidak ada reaktif. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya mari kita memiliki hati yang bijaksana, itu penting sekali. Daniel pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan sebagai berikut. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Hosea pasal 14 ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Dalam kitab Daniel dan Hosea ini mengingatkan betapa sangat luar biasanya jika saudara dan saya menjadi pribadi yang bijaksana. Bertahan dan bijaksana di masa pandemi sangat dibutuhkan satu sikap yang konkret. Marilah kita tetap bertahan dan bijaksana di masa pandemi ini, dan kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya kembalikan kepada pembacara, Pak Rigi. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Hengki Nartosabdo yang sudah memaparkan paparannya untuk kita bersikap bijaksana dan bertahan dalam menghadapi pandemi atau masalah-masalah yang akan terjadi menjadi tantangan kita di 2021. Setelah kita mendengarkan dua narasumber, bagaimana kita menghadapi tantangan di 2021, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, sekarang saya buka sesi bertanya. Silakan bisa bertanya langsung dan juga bisa bertanya lewat chat di Zoom ini. Silakan Bapak Ibu menuliskannya. Untuk narasumber, Ibu Hana dan Pak Hengki, silakan menyimak pertanyaan-pertanyaannya untuk menjawab. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya buka ruang pertanyaan saat ini. Kalau mau bertanya, audionya dibuka dulu ya. Bukan semua juga nggak apa-apa kali, udah selesai kan? Pak Plong tuh buka. Boleh. Nah, Pak Jakaria dibuka. Pak Santo dibuka. Pak Sus. Silakan. Atau mungkin ada yang mau menambahkan, menanggapi dari Pak Anton BK sebagai Badan Kehormatan, boleh menambahkan, menanggapi, atau ada pesan untuk menghadapi tahun 2021? Iya, pesan saya cuma dalam bidang hikmat yang sudah diuraikan Pak Hengki. Hari-hari ini orang sibuk dalam urusan bergumul dengan keadaan imun, sehingga imannya pada dirontohkan. Nah, kadang-kadang kita begitu sehingga menghadapi kejenuhan.
khususnya melayani jemaat hari-hari ini ada yang mengeluh pertemuan lewat Zoom melulu. Gitu. Lalu hamba-hamba Tuhannya nggak ada hikmat sama sekali bagaimana caranya kita sebagai hamba Tuhan masih sibuk, ada yang bangun gedung lah, bangun ini, bangun itu gitu ya. Mbok tahan sebentar. Kemarin ada yang keluh kesah, udah nggak ada mobil kayak begini begitu. Saya kok udah nggak mikirin itu ya, mobil yang kemarin udah tahun bulukan, bodo amat, yang penting masih bisa jalan, nggak kehujanan gitu. Lalu udah jangan mikir yang gitu-gitu dulu. Tadi dikatakan sama Pak Sekum bahwa hari-hari ini yuk kita bijak dalam menyikapi keuangan, karena ya kalau diturutin kemauan sih nggak bakalan kelar gitu. Tetapi kan kita memikirkan bahwa sampai kapan sih pandemi ini kelar? Nah itu, sehingga kalau kita memikirkan itu, kita bijak mengatur. Saya pikir hamba Tuhan nggak perlulah mikirin yang aneh-aneh. Pokoknya rumahnya nggak bocor, gerejanya masih bisa dipakai, alat musik yang ada masih bisa dipakai. Ya kan, kalau nurut mau yang baru, canggih, ngikutin kayak begitu ya nggak kelar. Dan kita memang harus bijak hari-hari ini dalam menyikapi keuangan gereja gitu. Jangan sampai hamba Tuhan justru malah mempermalukan dirinya sendiri gara-gara nurutin kemauan. Ya kan? Lalu Pak Hengki selamat ya, udah sembuh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Aduh, Pak. senang sekali. Senang sekali. Baru denger tuh. Tapi doanya terus sih. Amin. Doain. Haleluya. Makasih doa-doanya. Sehat ya Pak. Tetap kuat. Ini masih pemulihan juga, nafas masih terus diatur karena masih ada sisa-sisa yang harus dijaga selama 3 bulan. Tetap hati gembira Pak. Amin, amin. Gembira terus. Pak. Itu kuncinya. Jangan mikirin penyakitnya. Penyakitnya masih ada itu. Ada obat tradisional banyak di Solo. Ya, itu kan Pak Plong suka bikin tradisional. Iya Pak Plong tuh. Ya. Semangat. Ya, makasih Pak Anton, Pak BK. Makasih doanya. Baik. Terima kasih Pak Anton, Badan Kehormatan kita yang sudah menambahkan pesan buat kita menghadapi permasalahan dan tantangan di 2021. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya di materi yang sudah disampaikan, dipersilakan. Ada hal yang penting yang saya tadi dengar dari kedua narasumber. Yang pertama, Bu Hana bilang, katanya, kita nggak bisa bertanya sampai kapan. Dan yang kedua, Pak Hengki menyampaikan bahwa ini cuma permulaan. Jadi kalau kita bertanya tentang masalah ini, kita nggak akan selesai. Oleh sebab itu, kedua narasumber sudah memperlengkapi kita dengan semangat, dengan bertahan, dengan kebijaksanaan. Sebab itu, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, karena tantangan di depan enggak semakin kecil, tetapi semakin akan besar. Silakan Bapak Ibu. Boleh saya tambahkan dikit, Pak Riki? Ya. Pak Riki, boleh saya tambahkan? Silakan. Ya, beberapa hari kemarin saya coba share resep yang ada di serba-serbi ya, serba-serbi. Ya. Dan juga itu dari Bu Lucy, istri Pak Ferdi, juga diberikan ramuan tradisional yang baik yang bisa dicoba ya, karena di beberapa jemaat dan rekan pendeta di tempat saya, pendeta muda saya, ada beberapa yang terkontaminasi atau terinfeksi virus tersebut. Begitu dini langsung infokan perubahan atau situasi, entah batuk kering, entah hilang indera rasa atau dan sebagainya, langsung ambil tindakan. Dalam 5 hari rata-rata 3-5 hari sudah sembuh semua. Jadi nggak perlu sampai ke dokter dan sebagainya ya. Jadi itu makanya saya mohon supaya resep itu bisa dipakai. Kecuali kalau nggak ada batuk, yang satu saja Flumusilnya itu nggak usah dipakai ya kan. Tapi kalau ada batuk, Flumusilnya dipakai. Saya rasa itu yang bisa saya pakai, itu obat yang saya pakai, dan juga sudah saya pakai untuk beberapa jemaat atau beberapa rekan pelayan saya di Solo yang sangat efektif sehingga menolong cepat sekali. Saya rasa kita mesti share, karena saya share di grup jemaat, siapa yang ada indikasi atau tanda-tanda ini segera lapor. Nah, mereka segera lapor, segera kita berikan obat, kita berikan vitamin. Jadi kita nggak bisa hanya berdoa saja.
saya siapkan obatnya. Sampai hari ini bahkan sudah saya siapkan lagi, ini lagi belanja vitamin yang cukup banyak, vitamin C, vitamin D, E juga saya lagi siapkan, termasuk obatnya juga saya siapkan. Siapa yang kena di lokal saya ini langsung kita berikan supaya langsung bisa tertangani. Harapan saya rekan-rekan gembala yang ada juga melakukan yang sama ya, sehingga jemaat tidak kebingungan harus ke sana kemari. Mengingat sekali lagi, kalau pergi ke rumah sakit kita akan tertolak karena penuhnya rumah sakit. Maka tolong kepada rekan-rekan ikuti apa yang pernah saya buat, coba di-share di grup jemaat supaya mereka kalau ada tanda-tanda dan gejala-gejala COVID, maka segera saudara mengambil tindakan sehingga jemaat jangan teman terpapar, keluarga terpapar dan seterusnya ya. Saya rasa tambahan dari saya itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Hengki atas tambahannya. Silakan Bapak Ibu yang mungkin Pak Riki. Oh ya, silakan. Saya dapat sumber dari Yamari bahwa masker yang kita pakai jangan sampai ada bolong sedikit pun ataupun nerawang. Karena virus ini makin lama makin licik, bukan pinter sih, makin bagi saya. Jadi kalau pakai masker itu jangan pakai yang aksesoris segala macam ini itu, tapi maskernya masker kesehatan. Ya kan, itu karena dokter kemarin mengatakan bahwa masker tidak 100% bisa menangkis. Betul. Apalagi masker-masker yang aksesoris begitu. Lalu kalau kita ke mall, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol, misalnya kayak di rumah duka nyisil waci segala macam gitu, mendingan hari-hari ini nggak usah deh, tutup aja. Kemarin saya ke rumah duka Pak Wece, ketemu Pak Yosep, saya bungkus kayak orang pakai ninja begitu, dan hari-hari ini proteksi saya adalah satu, jeruk itu pasti, jeruk. Saya pagi-pagi udah minum air jeruk sama madu, lalu minum itu yang dikirim sama Pak Plong itu, dikirim sama Pak Plong. Terus saya, ya tetap sarapan saya cuma susu low fat ya, dari dulu nggak pernah sarapan nasi pagi, mie nggak pernah, cuma susu low fat itu aja. Lalu malam omega 3 sama kalau malam ya sama itu minyak zaitun itu bagus ya nyatanya. Di samping untuk pencernaan, untuk kulit juga bagus. Lihat kulit saya. Mantap. Itu nggak perlu diragukan itu. Itu khusus. Ya kan? Dan itu perawatan. Betul Pak Yosef. Kinclong makin kinclong ya. Jadi saya memprotek diri walaupun dan jemaat saya seperti Pak Hengki semampu-mampunya ada vitamin C lah paling tidak kalau jemaat ini. Jemaat saya ada 2 yang kena dan saya bilang isolasi mandiri aja karena masih merasa yes oke. Lalu saya support dengan informasi-informasi yang saya terima baik dari Pak Hengki maupun yang lain-lain. Dan puji Tuhan kemana-mana saya selalu olesin dengan minyak kayu putih, masker saya kayu putih, dan tiap pagi kumur dengan betadine, malam diolesi dikorek-korek dengan betadine yang datang dari itu. Jadi proteksi diri lah sebisa-bisanya gitu, nggak apa. Informasi yang kita terima kita terapkan kan tidak salah kalau memang itu daripada kita minum obat-obatan yang terlalu banyak begitu. Gitu. Itu aja. Maskernya yang benar. Ya Pak Plong ya. Siapa? Itu Pak Riki yang saya terima. Kita share. Oke, terima kasih. Boleh ngomong Pak? Silakan Pak Yosep, silakan. Ya Pak Yosep. Saya mau berterima kasih kepada narasumber yang telah memberkati luar biasa Pak. Tuhan berkati Pak. Terima Itu kasih. aja saya mau saya thank you Pak. Sama-sama Pak. Sudah melakukan yang terbaik. Tuhan berkati Pak Hengki, Pak Susilo, Ibu Hana. Tuhan berkati semuanya Pak Anton. Thank you Pak. Terima kasih Pak Yosep. Terima kasih Pak Yosep. Ada di Dengklok Pak, lagi jalan. Siap, lanjut. Hati-hati, Tuhan memberkati. Hati-hati, konsen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yosep. Ya, Tuhan berkati Pak Hengki. Ya. Baik, teman-teman pelayanan yang lain mungkin ada dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Surabaya. Silakan. Kesempatan kita bisa ketemu dengan Bali kita, dengan
Assalamualaikum kita. Silakan bertanya. Pak Riki. Ya. Ya, silakan. Saya tidak bertanya, cuman satu, ini kan kalau saya lihat peserta ini kan cuma 26. Nah ini ada keprihatinan bagaimana kita bisa menggerakkan semua gembala-gembala bisa ikut. Kan kita jujur informasi tidak hanya kebenaran firman Tuhan yang kita belajar pagi hari ini, tapi informasi-informasinya itu kan sangat bermanfaat. Menambah wawasan. Nah, makanya seperti tadi contohnya yang Pak Hengki cerita, resep-resep. Nah, itu mungkin juga bisa pesan lagi sama Pak Hengki, dibagi lagi di grup supaya mungkin ada kelewatan. Toh sejujurnya kan kita tahu, contohnya hari ini kan ada rekan kita di Kupang yang kena COVID gitu ya. Nah, ini juga prihatin dan juga ya ini juga masukan. Hari ini kan yang bicara Ketum Mas Sekum. Nah, ternyata juga tidak semua anggota BPH ikut. Nah, harusnya ini jajarannya mesti mendampingi lah kalau saya sebut. Oh, ini lewat Zoom tidak mengganggu aktivitas sebetulnya. Kalaupun mau hanya mendengar, mau dia pergi, naik mobil, apa kan tetap bisa ikutin pakai HP, Zoom gitu loh. Jadi biar di masa-masa seperti ini, kebersamaan kita itu tetap terjaga. Karena kan kita lihat juga, kalau kita baca akhir zaman yang paling berat ini kan kasih manusia ini kan semakin dingin. Nah yang paling repot kalau di antara kita juga kasihnya makin dingin. Nah itu. Nah dingin itu bisa karena tadi kan cerita Pak Hengki dalam materinya. Gara-gara COVID banyak cerai dan lain sebagainya. Nah jangan sampai kita di sinode kita ini, hamba-hamba Tuhannya kan saya bilang nggak banyak. Ya sekitar 200. Mestinya nggak susah gitu kalau mau ikut seperti ini. Nah itu yang mesti jadi PR kita bersama, saya sebut bagaimana kita saling mendorong supaya semua gembala-gembala atau ini momen ini kan sebulan sekali, ya cuma 2 jam. Nah jadi menurut saya bagaimana nanti ke depan bisa dimaksimalkan sehingga info-info yang bagus, yang luar biasa, yang mungkin kita tidak tahu, kita bisa tahu dari rekan kita, mungkin ada jemaat yang kena, kita bisa menolong, dan lain sebagainya. Ya itu saja masukan saya Pak Susilo, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Otnil yang sudah memberikan masukan. Ya, kita juga semua pasti rindu untuk semua gembala-gembala hadir. Terlebih pasti Ketua Umum pasti suka dengan gembala-gembala hadir. Di sini adalah tempat kita berkomunikasi secara Zoom dalam masa pandemi ini. Dan saya berharap mungkin Ketua Bidang bisa menggalakkan lagi dengan cara-cara yang baik dan untuk semua bisa hadir dalam Zoom ini. Baik, kembali lagi kepada pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, saya tambahkan lagi dulu, Pak. Ya, silakan. Sambil nunggu, saya tambahkan lagi, boleh? Silakan. Boleh. Ya, kata 3M itu saya lengkapi jadi 5M. Yang satunya adalah membatasi mobilitas. Karena nggak bisa dihindarkan bahwa para pelayan, para hamba Tuhan ini kan memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Itu sebabnya harus dibatasi jikalau memang tidak perlu dan tidak mendesak, sebaiknya tidak. Yang kedua, pelayanan rumah sakit menjadi prioritas yang perlu mendapat perhatian. Mobilitas di rumah sakit harus dihentikan karena penyebaran virus atau bakteri itu sangat kuat sekali di tempat-tempat seperti itu. Yang kedua adalah menjauhi kerumunan selain daripada memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kerumunan kadang-kadang terabaikan ya karena kita merasa sudah sama-sama sehat, kumpul, foto bersama, makan bersama. Nah ini tetap harus kita jauhi kerumunan, termasuk pergi ke pasar, ke mal. Ini persoalan yang sangat serius dalam keseharian, karena itu adalah bagian hidup yang tidak terpisahkan. Kemudian hal yang sangat teknis, seringkali kita menerima pengembalian uang atau kita membayar. Nah, apa yang kita lakukan pada saat itu penting sekali. Cuci tangan atau sanitizer atau tisu basah itu wajib hukumnya. Karena kalau enggak, itulah antar uang dengan uang itu masih mudah sekali untuk membuat kita jadi
terinfeksi virus tersebut. Jadi itu tambahan dari saya, 5M, ya, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Memakai masker, sekali lagi, masker kesehatan. Itu pun masih punya peluang untuk kena. Maka dari itu kita harus jaga dengan baik-baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, kembali lagi kepada pertanyaan. Ini kesempatan yang baik dari paparan tadi Pak Hengki dikatakan kita pasti punya dilema. Dilema bagaimana baru gini. Nah, bertanyalah di sini dalam dilema, mungkin narasumber bisa menjawabnya. Silakan Bapak Ibu. Saya sambil baik. Iya, Pak Riki. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Pak Sakarya itu mau kasih masukan itu karena Sidoarjo itu bukan merah, itu hitam royo-royo itu. Pak Otniel, Pak Boy kabarnya gimana akhir? Baik, sudah lebih baik Pak. Saya sudah monitor Pak, sudah lebih baik, sudah bisa makan mie ayam, nasi apa? Sorry bukan mie ayam. Sudah bisa makan bubur ayam. Puji Tuhan. Ya, sudah kemarin saya telepon istrinya, sudah makan bubur ayam, sudah pesen jus, sudah baik ya. Beliau termasuk yang terlambat. Saturasi oksigennya tinggal 70. Jadi kalau beliau hari ini tertolong, sekali lagi semua kasih karunia. Kalau 70 cenderungnya tidak tertolong. Ya. Mana hasil ini kemarin hasil scan-nya? Silakan. Mungkin sama infonya sama. Saya telepon juga begitu. Ya. Istrinya saya ngomong sama dia. Tuhan ya. Mungkin perlu dikirim jamunya Pak Plong itu. Siap. Karena saya kemarin juga sudah kirim herbal 2 botol. Karena herbal itu sudah uji coba, orang yang kena COVID langsung negatif dalam jangka 5-10 hari. Iya. Itu enak kok. Lalu ya. kalau pakai madu hati-hati, harus yang ori. Ya. Oke. Pak Zakaria tuh punya pengalaman tuh Sidoarjo hitam tuh. Silakan Pak Zakaria. Dia ngomong kenapa Pak Zakaria yang hitam-hitam sekarang jadi. Nambahin yang Pak. Pasti saya tambah hitam Pak Hengki. Siap. Jadi tidak hitam. Berjemur terus. Banyak mikir. Ya, mungkin sedikit kasih gambaran ya. Saya tidak begitu mengikuti berita-berita apakah daerahnya merah, hitam atau hijau, nggak tahu lah Pak. Tapi yang pasti kalau saya perhatikan di kehidupan di Sidoarjo itu ya normal-normal saja. Cuma memang keramaiannya sedikit berkurang. Tapi aktivitas lain ya berjalan. Nah, misalnya kayak gereja gitu ya. Ada beberapa gereja di Sidoarjo ya sudah ibadah dari bulan Juli. Jadi PSBB pertama selesai, beberapa gereja sudah mulai ibadah onsite gitu. Termasuk di tempat saya, GPA Glory to Glory juga dari tanggal 5 Juli. Nah, sampai kemarin Natalan juga enggak ada persoalan, enggak ada masalah. Memang seperti biasa kalau event-event itu kan dari kepolisian ya. Dari kepolisian datang, ya sempat hadir juga di tempat kami, ya no problem. Nah, masalah cuma memang kita ngikutin prokes ya. Jadi jaga jarak, terus kita juga membuat wastafel gitu. Terus kapasitasnya juga berkurang ya, berkurang. Yang di bawah sekitar 50 lah. 50. Nah, di atas kita juga maksimalkan. Di samping itu kita juga ada ibadah live streaming. Gitu. Jadi ya puji Tuhan kalau saya melihat ya sebetulnya jemaat ini punya kehausan ya. Animo untuk ibadah itu besar sebetulnya. Halo? Ya. 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 Suara saya cukup dengar nggak? Cukup jelas. Ya. Kita mendengar. Jadi,
Ya, jadi kalau saya perhatikan semakin ke terakhir, semakin belakangan itu yang hadir sudah cukup berani ya, cukup berani. Jadi kadang-kadang minggu ini ya sampai keluar-keluar karena kalau di dalam kan sudah tidak bisa ya. Nah, dan keuntungan kami adalah kami ada ruangannya ada ventilasi ya, sirkulasi udara. Jadi pintu kami buka semua yang di bawah, kemudian yang di atas juga jendela kita buka, dan kita juga pasang kipas angin uap gitu ya, yang ada kita taruh disinfektan gitu. Kita pasang di ruangan itu, kita pasang 3 biji ya. Jadi menurut saya ya, dan rutin ya, rutin ruangan kita semprot oleh tagana itu. Ya Tuhan lah, di tempat kami respon jemaat ya masih semangat untuk ibadah. Ya mungkin itu aja gambarannya, Pak. Ya, terima kasih Pak Zakaria yang sudah memberikan gambaran. Ini kalau di Sidoarjo itu ya bisa terbuka jendelanya ya, Pak Zakaria. Iya, di tempat saya di Loteng itu kan di tempat sekolah minggu kan ada jendela-jendela tuh. Nah, jadi jendelanya saya buka, pintunya saya buka, masuk 2. Pintu tengah yang besar, pintu samping yang kecil. Saya buka juga. Memang suaranya ya sempat keluar ya. Sempat keluar. Tapi ya puji Tuhan tempat kami kan jalan buntu. Pak Anton belum pernah sih ya. Jalan buntu. Jadi ya selama ini tidak ada masalah. Tetangga ya oke. Kalau di tempat saya bisa. Pak Zakaria, boleh tambahkan dikit Pak Zakaria? Silakan. Tadi Pak. Saya dengar Pak Riki minta silakan. Tadi saya dengar Pak Zakaria taruh kipas yang ada uapnya, tujuannya supaya bisa taruh desinfektan. Ya. Itu desinfektan bahaya sekali kalau dihisap. Itu saya dikasih sama Tagana, Pak. Tagana itu apa ya? Apa sih, satu badan untuk penanggulangan mengatasi bencana-bencana alam gitu, Pak. Nah, mereka kan punya formulanya yang dianggap aman untuk ditaruh di ruangan gitu. Oh, siap. Ya, sudah. Dan itu disemprotnya ke udara kok, Pak. Ke udara, maksudnya nggak langsung ke tubuh, nggak langsung ke manusianya, ke udara jadi. Iya, Pak. Makasih. Ya, betul, Pak Anton. Ke atas, betul. Karena dulu waktu zaman pertama kali ada pandemi, masuk tol kan, masuk mall gitu ya, selalu masuk ruangan dulu. Sekarang di Jakarta sudah nggak boleh. Karena itu katanya nggak bagus. Disemprot gitu ya? Iya, bukan disiram, disemprot gitu ya? Lewat kayak pintu khusus gitu, terus disemprot gitu. Sekarang udah nggak boleh. Karena itu bahaya untuk pernapasan. Tapi kalau yang dipakai Pak Zakaria itu memang ada dari ya bagus saya pikir ya. Tapi kalau dibuka gitu Pak, di Jakarta bisa digeruduk orang loh. Ini ya Pak, polusi suara ya Pak? Suara bising mungkin ya? Karena musik itu kemana-mana kan. Apalagi tempat saya kan dekat tempat penjuru dunia semua gitu. Itu. Tapi pada dasarnya sih kalau ibadah umum di Jakarta di tempat saya yang datang memang sudah banyak, atas bawah sudah banyak, walaupun kapasitas saya 50 ke atas, yang 50 ke atas nggak boleh datang ke gereja karena nggak diizinkan, dan harus 50 ke bawah gitu. Dan yang 50 ke atas kita pakai Zoom, jadi kalau minggu mesti ada online sama live, jadi ada dua-duanya waktu yang sama.
Nah kalau di Sunter belum bisa dibuka sama sekali dari awal sampai sekarang tidak diizinkan. Seluruh gereja di Sunter. Jadi gembalanya nggak boleh. Ya, memang nggak boleh. Jadi, apalagi kita masih di rumahnya Pak Suki kan, ada ruangan khusus itu disiapin. Beliaunya juga nggak nih, Ibu bilang jangan dulu gitu. Ibu sendiri kalau pergi kan diprotek gitu. Jadi masuk ke kamar mandi. Jadi dia mau pergi itu sudah siap kamar mandi bawah, begitu perlu turun dari mobil langsung nyuci mobil, dibersihin, disemprotin semua ibunya. Apalagi untuk ibadah mana boleh kan gitu. Tapi kenapa lesu? Capek. Ya, kita kembali kepada pertanyaan. Mungkin pertanyaan nggak ada nih. Ya, mungkin saya menindaklanjuti usulan dari Pak Otnil. Mungkin di sini kebenaran ada dan ada Sekum, ada Badan Kehormatan. Bagaimana baiknya untuk semua gembala bisa hadir? Menurut saya mungkin BPD bisa kerja keras dan minimum BPD hadir semua. Di sini BPD yang hadir berapa? BPD saya ke tempat duka karena semalam nggak sempat. Tadi udah ngomong. Mungkin sedikit masukan Pak Riki izin. Ya. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Otnil, saya ya maksudnya memang mesti tadi dikatakan Pak Otnil kan kita sebenarnya sedikit sekali ya. Saya pernah mengikuti Zoom dari LOF, Ladies of Fellowship, itu bukan sinode, yang ikut itu hampir 500 orang. Cuman wanita doang loh, 400 lebih. Ya, nah makanya kita kalau Pak Otnil bilang sedikit, memang sedikit. Sangat disayangkan yang hadir cuma 20-an. Nah, beberapa teman yang di pelosok-pelosok itu saya sering secara pribadi saya japri, saya kirim linknya dari Pak Susilo dan sebagainya, seperti Pak Saud dan lain-lainnya saya kirim. Nah, kan salah satu kendalanya mereka itu memang jaringan. Ya. Jaringan salah satu ya, jaringan. Ya mungkin kuota dan sebagainya. Sampai saya sampaikan pakai dong Telkomsel dan sebagainya. Nggak tahu. Mungkin hal yang kedua pasti jaringan yang bagus kan mungkin perlu dibeli begitu ya. Satu paket yang bagus tuh perlu satu biaya lah mungkin ya. Nah mungkin dari sini masukan-masukan dari mungkin Bapak Ibu BPH bergeraknya mungkin mendata setiap gembala ya kenapa gitu. Sedangkan kita kan cuma 200 orang sedikit sekali. Nah, mungkin itu bisa didata kenapa kendalanya supaya ada way out-nya. Sekedar masukan aja, salah satunya sih jaringan dan mungkin ya untuk beli jaringan yang bagus itu. Betul itu. Betul banget. Pak Ferdi. Betul. Pak Ferdi. Ya, ya, Pak. Ya, saya kasih masukan kalau soal jaringan. Ya memang Telkomsel paling bagus dan sekarang ini kan rata-rata hamba Tuhan itu punya anak. Ya. Nah, kalau punya anak itu satu, pemerintah itu membantu kuota gratis. Kalau enggak salah sebulan itu sampai 50 giga. Nah, kalau itu digunakan untuk Ada suara Pak Ot. Tertekan tombol mute Pak Ot. Pak Ot. Oke. Terlalu semangat. Ya. Tadi. Ya. Jadi sebetulnya selama dia di sana ada jaringan Telkomsel itu menolong. Memang ada titik tertentu kalau yang di Kalimantan di agak sedikit pelosok ya bisa. Ternyata sekarang kita lihat Pak Okta juga di Saginah bisa, gitu kan? Hadir Pak ini. Ya, jadi maksudnya karena kuota itu sekarang ada yang murah-murah Pak kalau untuk bisa saya turun nah, ya. Orang tua rata-rata punya anak. Nah, itu yang digunakan. Karena nah, terus juga kita oke lah kita maklum kalau yang di daerah tertentu. Tapi kalau yang di kota, nah masa tidak bisa hadir? Ya, contoh tadi kan pertanyaannya Ketua BPD. Ya mungkin sekarang yang hadir cuma
berapa Pak Ferdi kan gitu. Nah, bagaimana yang lain kan gitu Pak kan. Agus datang Pak Agus. Ya. Kemarin pun Pak Aman ya di Sumatera tuh dia kasih alasan nggak bisa jaringan juga. Tapi sampai hati saya muncul begini, bilang, loh kok kamu Facebook bisa? Facebooknya bagus, kenapa Zoom nggak bisa gitu ya? Makanya perlu di sini artinya jangan hanya BPD, perlu suara dari BPH juga mendata, menanyakan supaya apa sih penyebabnya, supaya mereka timbul suatu semangat begitu acara bersama. Karena ini bukannya sharing firman Tuhan, tapi ada informasi-informasi yang penting yang saya dapatkan. Begitu. Mungkin ada profesi tambahan. Mereka perlu sekali untuk bisa ikut. Ada di Kalimantan nggak ada dapat paket dulu untuk pendidikan. Boleh saya tambahkan Pak? Pak Riki? Pak Riki boleh bicara? Silakan Pak Engki, silakan. Iya. Jadi begini, menurut pandangan saya, sebetulnya Telkomsel ini sudah menjangkau semua daerah, termasuk pelosok. Kalau ataupun ada 1-2. Kalau kita melihat GPA yang ada, itu menurut saya masih dalam jangkauan, ya masih bisa. Kecuali yang memang di Nias itu yang paling tempat otoritas, itu pun memang kalau ada, dia keluar dulu sebentar bisa. Jadi menurut saya ini memang ada sebuah perenungan apa sih yang menimbulkan tidak ketertarikan untuk kegiatan seperti ini. Itu penting dibahas, ya kan? Jadi bukan masalah jaringan menurut saya. Menimbulkan minat, demand-nya ini penting sekali. Apakah kegiatan ini penting untuk mereka? Mereka mungkin bertanya, apa manfaatnya, apa dapatnya? Wong di sini nggak ada masalah apa-apa, jalan-jalan lancar. Nah, itu sebabnya makanya saya rasa ini nanti menjadi evaluasi semuanya, terutama mulai dari bantuan dari rekan-rekan BPD, tentunya harapan saya untuk menginventarisasi, ya kan, apa toh yang menjadi keluhan mereka atau masalah mereka. Menurut saya, kalau mereka lihat YouTube bisa, tadi Facebook bisa, pasti harusnya untuk Zoom pun bisa, ya kan. Tapi sekali lagi ketertarikan lah, demand ini perlu dievaluasi. Kenapa tidak ada minat, tidak ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan ini, ya. Nah, kegiatan seperti ini maksud saya. Jadi itu menjadi sebuah evaluasi kita semua. Harapan saya bantuan daripada rekan-rekan BPD untuk menginventarisasi, ya, mengingatkan. Bahkan kalau perlu ya memang diingatkan sebelumnya, sehari sebelumnya, jangan lupa besok kan di WA dan sebagainya bisa, ya. Saya rasa itu tambahan dari saya. Makasih. Makasih Pak Hengki. Menurut saya Pak Hengki kalau kita mencanangkan tentang kewajiban juga nggak salah kan Pak Hengki, bukan mengikat. Ini namanya juga membangun kebersamaan. Ya, boleh. Jadi, mengingatkan aja terus sifatnya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah sifatnya itu adalah kegiatan yang memang ujungnya kita nggak bisa keluar, karena kita belum tahu perkembangan COVID di mana. Kalau semuanya terus akan dibatasi, tentu semua kegiatan sinode secara langsung nggak bisa lagi. Hanya online terus sampai nanti benar-benar proses vaksinasi itu ikut menghambat. Sekali lagi belum menyembuhkan ya, ikut menghambat laju daripada penyebaran COVID. Vaksinasi itu tujuannya itu kan ikut menghambat ya, atau memutus bahkan penyebaran COVID. Itu sebabnya diperlukan kearifan, perlu hati yang bijak sehingga kita tidak salah. Karena kalau tidak diingatkan, maka teman-teman kita, para gembala khususnya akan kehilangan informasi. Jangan kok yang kegiatan ini, yang resmi aja, seringkali nggak diikutin kok, ya kan? Saya rasa itu tambahannya. Makasih Pak Riki. Ya, terima kasih. Atau Pak Riki, bikin ya, trik. Silakan. Bikin trik maksud saya. Ya, meskipun ini ya seperti bercanda apa, tapi namanya trik ya. Nah, mungkin bulan depan Pak Susilo kasih pengumuman. Berhadiah. Bisa ditulis bagi orang-orang daerah yang ikut, maka selesai Zoom ada berkat. Nah, dipancing coba trik. Iya. Harusnya GPA sudah nggak level itu ya. Masa hadiah melulu? Ya. Halo? Pak Sus. Mungkin begini, habis Zoom kita makan bareng, gitu loh. Ya, itu di rumah masing-masing. Makan bareng. Di rumah masing-masing. Ya begitulah, setuju lah. Pakai pancing begitu. Pak Lukas mau menyampaikan sesuatu, Pak Lukas, silakan. Iya,
Kalau saya pribadi sih kembali kepada apa yang Ibu Ketum tadi sampaikan, kembali ke antusias kita untuk mengikuti ini. Gitu. Karena kalau mau dipancing bagaimanapun, ya takutnya justru nggak mendidik kedewasaan kita nantinya, justru malah bergantung dengan pancingannya, sekalipun itu baik. Saya mengikuti di Zoom pria, di Zoom wanita, baik di Zoom pendidikan ini, ya saya lihat yang aktif-aktif ya itu aja yang dari awal aktif gitu ya. Ya ini aja gitu loh. Yang lainnya ya kita sih nggak tahu. Alasan itu kan banyak dan relatif, kita nggak bisa menghakimi atau bagaimana. Tetapi saya kembali ya satu ya itu antusias kita, kerinduan kita untuk bertemu ya dengan rekan-rekan, dengan BPH lewat kesempatan ini. Yang kedua, kalau saya pribadi banyak diberkati gitu. Artinya secara iman, secara rohani, secara informasi saya dapat banyak lewat Zoom seperti ini kan, sekalipun nggak banyak tanya, menyimak, oh ini yang harus saya lakukan. Oh ini saya harus bijaksana. Oh saya harus semangat, saya harus antusias. Seperti itu. Nah, saya kembali sih ya, kembali gimana semangat kita justru di situasi kondisi seperti ini kan benar-benar diuji kita, kesemangatan kita, ketekunan kita, ketegaran kita, keseriusan kita justru di sini. Itu saya sih seperti itu saja, kembali kepada pribadi kita atau teman-teman ya sejauh mana mereka antusias terhadap Zoom yang di fasilitas yang diberikan sinode ini. Harusnya ini disambut baik, harusnya ini disyukuri ya seperti itu. Kalau masalah kuota kan tadi Pak Otner sampaikan kan ada kuota pendidikan, itu saya pernah pakai juga bisa untuk Zoom yang Telkomsel ya kalau nggak salah tadi Pak Otner sampaikan, itu bisa juga. Itu jadi ya saya sih berharap yang teman-teman yang lain, saya juga sebagai BPD ya sering share di grup BPD sendiri dan memberitahukan untuk acara-acara sinode gitu. Tapi ya kembali, mereka punya greget nggak, artinya punya semangat nggak gitu ya, punya antusias nggak untuk ikut seperti ini gitu, atau menganggap itu nggak penting. Nah ini yang bahaya. Ya nggak penting lah, wong di tempat kami baik-baik saja. Nah justru ketika menganggap nggak penting, ternyata justru kita malah butuh untuk support, dukungan dari teman-teman, pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa yang mereka alami bisa diadopsi di kita di daerah seperti itu. Ya kembali ya semangat lah gitu ya, kembali kepada antusias masing-masing. Ya itu saja sih Pak dari saya. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Lukas. Makasih Pak Lukas. Karena nggak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Susilo. Silakan Pak Susilo. Oke, secara pribadi terima kasih buat Tante Hana dan Pak Hengki yang bersedia menjadi narasumber. Saya percaya Tuhan yang memberkati, dan Amin. Pak Hengki saat ini bisa jadi narasumber. Bulan lalu sebenarnya Pak Hengki sedang sakit-sakitnya yang pas seminar itu. Jadi saya juga dak-dikduk waktu itu, gimana ini pas hari H pagi sampai Zoom sudah nggak bisa lagi. Waduh, saya pikir memang harus dihandle. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu yang antusias terus apa yang disampaikan melalui bidang pendidikan. Saya pribadi berpikir memang mungkin sebagian orang tidak tertarik dengan seminar atau tidak terbiasa, tapi kita mulai dari apa yang ada, gitu ya. Kita boleh saling memberkati satu sama lain, dan untuk mengantisipasi teman-teman yang kendala di kuota, kemudian kendala di waktu, mungkin ada jam 10 pagi nggak bisa mungkin karena ngurus anak dan sebagainya, nanti kalau malam ada yang pelayanan dan sebagainya, tentunya kalau waktu agak sulit ya kita ya. Makanya saya memilih untuk jam 10 pagi karena saya pikir ya paling tidak menjangkau hamba Tuhan yang tidak bekerja di kantor gitu kan, jam 10 pagi. Kemudian jadi untuk mengantisipasi ini, semua seminar kita ada rekamannya. Ada rekamannya dan saya taruh di YouTube. Nanti linknya saya share lagi kalau Bapak Ibu mau melihat seminar kita dari yang pertama, semuanya ada terrecord dengan baik. Bagus. Untuk kita, jadi hamba Tuhan yang memang terkendala waktu, sibuk kerja atau pelayanan, tapi punya hati yang rindu untuk belajar, ada semuanya resource di kita.
Makanya saya berpikir berapapun yang ikut kita akan jalan terus. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu cara untuk memproduksi video-video yang memberkati hamba-hamba Tuhan. Makanya kita tetap semangat, kita berdoa supaya semakin banyak yang ikut, lebih semangat lagi kita gitu ya. Dan kita akan selalu mulai on time jam 10 pas gitu ya. Kita akan usahakan untuk on time dan kita akan memulai. Yang kedua, untuk rencana seminar kita untuk bulan depan sudah dipilih tema. Apakah bisa kelihatan gambarnya dan baik? Bisa. Ya. Karena ini yang lagi seru gitu ya. Banyak video beredar tentang vaksin, ini antikris dan sebagainya. Banyak yang nanya juga tuh. Bagaimana? Banyak yang nanya memang faktor ini. Ya, dan kita akan minta Pak Bagio untuk membahas tentang biblikal tanda 666. Bagaimana dari si penafsiran Alkitabnya, kemudian Pak Luki akan membahas relevansikah tanda 666 dan vaksin COVID-19 dengan keselamatan orang percaya. Jadi mereka akan membahas secara biblikal, secara teologi bersama-sama. Mungkin di antara kita bisa berbeda pandangan, tapi biarlah ini memperlengkapi setiap kita. Saya percaya kita sudah memilih hamba-hamba Tuhan yang memang di bidangnya ya. Ini beliau berdua dosen di Duta Panisal, jadi makanya kita pilih dari Duta Panisal. Kemudian moderatornya ada yang pakai jas ganteng itu dan tersenyum, ada Pak Ferdi di sana. Jadi tanggal 22 Februari jam 10 pagi Bapak Ibu untuk seminar kita bulan depan. Saya berharap kita semua bisa nanti membagikan informasi ini kepada teman-teman yang lain, rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, sehingga kita harus bisa bersikap mau divaksin atau tidak, kan harus jelas dasarnya. Jangan mudah termakan hoax atau video-video yang beredar gitu kan. Itu salah satu tujuannya. Jadi itu pengumuman dari bidang pendidikan. Kita doakan terus supaya kita terus bersama-sama. Semakin banyak hamba Tuhan GPA yang lapar dan haus akan firman, yang rindu belajar firman, dan mendapatkan salah satu sumbernya dari sinode kita, gitu ya. Supaya kita dipuaskan dengan firman dari sinode kita. Mungkin memang sebulan sekali, saya rasa cukup untuk kita bersama-sama belajar firman bersama-sama. Ya, mungkin itu dari saya, Pak Riki. Bu Hana, silakan Bu Hana. Ya. Masih mute, Tante. Masih. Ya, oke. Doa penutup, Pak Riki. Ya. Ada pesan atau apa Ibu buat kita semua untuk kelancaran bidang pendidikan ini, dihimbauan dari Ibu? Kalau saya sih kembali ke pribadi masing-masing ya. Segala sesuatu tidak bisa dipaksa. Tidak bisa diiming-iming, itu nggak sehat ya. Kalau dia rasa butuh silahkan. Kalau dia nggak rasa butuh, sayang sekali. Ini kan satu kebersamaan yang sangat penting seharusnya. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ya. Berharap sih tetap mereka menyadari hal itu. Ya, BPH, BPD, ya, haus, semangat. Seperti itu berharapnya. Tuhan yang tahu lah. Tuhan yang tahu hati ya. Itu aja. Oke, Pak Susilo, saya kembalikan seluruhnya kepada Pak Susilo. Oke, mungkin Tante Hana boleh pimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Aku? Ya, boleh Tante. Oh iya, putus-putus soalnya. Oke. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah bagi kami. Di samping berfellowship, menambah pengetahuan, dan kami boleh saling satu dengan yang lain, saling memperhatikan. Roh Kudus, tolong kami, ikat kami satu dengan yang lain dengan kasih-Mu. Ada saling memperhatikan dari 200 hamba Tuhan. Kau mau menolong mereka yang saat ini suami-suami, mungkin mereka putus asa, hilang harapan, mereka yang tidak mempedulikan lagi. Roh Kudus tolong mereka. Bangkitkan semangat, bangkitkan rasa persaudaraan, kesatuan, kebersamaan satu dengan yang lain yang bernaung di payung sinode GPIA.
Terima kasih Bapak, mesrakan seluruh hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Dengan segala masalah-masalahnya, ajar dia memandang kepada Tuhan lebih di segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap terus mengandalkan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, semua hamba Tuhan yang telah mengikuti Zominar ini. Dan saudara yang aku kasih, biar kiranya berkat daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus akan menyertai kita sekalian sampai Maranatha. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Terima kasih Tante. Makasih Pak Hengki. Makasih. God bless. Terima kasih Silvia. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Okta. Dina. Herman. Ya. Rambe. Terima kasih Pak Hengki. Semangat. Ya. Pak Anton. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Ya, semuanya. Ya Pak Yosef, Kita terima kasih. istirahat siang, makan siang di rumah masing-masing. Terima kasih Pak Lukas. Dadah. Paplong, Tuhan berkati Paplong. Ya, terima kasih. Pak Okta. Sehat selalu Paplong. Ya, amin. Bye Segina. Amin, terima kasih. Pak Hengki, Tuhan berkati.